Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, keterbatasan kita menjadi keunggulan dan kemenangan. Pertandingan cabang olahraga climbing di Olimpiade 2024, atlet Indonesia yang bernama Pedrik Leonardo tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan perlombaan. Leonardo akhirnya sukses menggait emas dengan torehan waktu 4,75 detik, terpaut hanya 0,02 detik dari pesaingnya. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11, lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan pertempuran bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam suatu pertandingan yang membutuhkan kecepatan, ternyata kemenangan tidak selalu ditentukan hanya oleh kecepatan. Ada faktor lain seperti kecerdasan, kerjasama tim, penerapan strategi yang tepat, hingga pengalaman bertanding yang dapat menentukan suatu pertandingan. Fakta inilah yang tampaknya mengilhami tulisan pengkhotbah, bahwa kemenangan dalam perlombaan bukan untuk yang cepat, juga bukan bagi mereka yang kuat. Secara implisit, pengkhotbah hendak mengarahkan agar pembacanya dapat menjalani hidup dengan mawas diri, juga rendah hati, karena kemenangan, keunggulan, hingga kecukupan hidup tidak selalu dimiliki oleh mereka yang punya segala kelebihan. Beberapa kisah di dalam Alkitab mendukung pernyataan pengkhotbah ini. Kita tahu kisah-kisah kemenangan para tokoh-tokoh Alkitab dan juga bangsa Israel yang notabene memiliki keterbatasan, baik dalam hal kemampuan berbicara, berperang, atau kalah dalam jumlah, tetapi mereka menang karena mereka disertai oleh Allah. Jadi, sekiranya hari ini kita merasa punya kelemahan dan keterbatasan, serahkanlah semua itu kepada Allah. Hanya Dia yang sanggup mengubah keterbatasan kita menjadi keunggulan dan kemenangan. Memiliki kelebihan tanpa dibarengi kerendahan hati hanya akan menyebabkan munculnya kesombongan. Jangan biarkan keangkuhan hati kita menghalangi curahan kasih Tuhan kepada kita. Ada seorang yang menceritakan bagaimana ia terkena sakit GERD, yaitu gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Saat mengalami sakit GERD, itu diakibatkan oleh karena kesombongannya sendiri. Ujarnya, setiap kali ada jajanan viral yang menawarkan tingkat kepedasan, saya selalu mencobanya dengan memilih level yang paling tinggi, karena motivasi saya ingin mendapat pengakuan melalui keberanian saya menyantap makanan pedas, dan akibatnya saya terkena sakit GERD. Di dalam Yesaya pasal 16 ayat 6, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakan, keangkuhan, dan kepongahannya, tentang bualannya yang hampa. Kesombongan sanggup menggiring orang menuju kepada kebinasaan, karena keangkuhan Moab yang terkenal dengan ladang dan kebun anggurnya dinubuatkan mengalami kehancuran. Tuhan akan mengubah sukacita mereka menjadi ratapan, kemuliaan dan keramaian mereka yang besar menjadi kehinaan, sebab Moab tidak mau menerima nasihat yang baik. Mereka merasa diri terlalu bijaksana untuk dinasehati. Mereka enggan tunduk kepada Allah dan mengabaikan peringatan yang disampaikannya kepada mereka. Oleh karena itu, hukuman Tuhan atas Moab tidak terelakkan. Bahkan dikatakan pula bahwa orang Moab bersusah payah menaiki bukit pengorbanan ke tempat ibadat mereka untuk berdoa, tetapi tidak ada hasil
hasilnya. Yesaya sang nabi pun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meratapi kehancuran yang pasti menimpa semua daerah pedalaman Moab yang indah itu. Adakah kesombongan, gengsi, dan harga diri menghalangi pertobatan kita, menutup mata hati kita dari penglihatan akan kuasa, kebesaran, dan kasih Tuhan? Kisah Moab ini menjadi pelajaran untuk kita renungkan supaya kita jangan dibutakan oleh kesombongan dan berakhir dalam kebinasaan. Tuhan selalu rindu membaharui hidup kita dengan berkat-Nya. Merasa diri paling berjasa lalu mengerdilkan peran orang lain adalah sikap yang harus kita hindari agar persekutuan kita satu dengan yang lain tetap utuh dan terjalin. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan ini, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarkan mereka pergi. Ketika Daud dan pasukannya sedang pergi meninggalkan kota Siklak, lalu datanglah orang Amalek merampasi harta milik mereka, menawan semua penduduk serta membakar hasil kota mereka. Daud dan pasukannya sangat terpukul dan berduka. Setelah meminta tuntunan Tuhan, Daud pun membawa 600 orang pasukan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Namun dalam perjalanan, 200 orang menjadi begitu lelah dan lemah sehingga tidak turut berjuang melawan orang Amalek. Syukurlah Daud dan 400 pasukannya berhasil mengalahkan musuh serta membebaskan semua tawanan. Mereka bergembira merayakan kemenangan itu. Semua tawanan kembali bebas. Mereka bahkan beroleh jarahan yang besar. Lalu beberapa orang mulai mempermasalahkan peran orang lain. Menurut mereka, orang yang tidak ikut berjuang hingga akhir tidak pantas diberi hasil rampasan itu. Namun Daud tidak membenarkan usulan itu. Ia mengingatkan bahwa kemenangan itu adalah berkat perlindungan Tuhan. Lagi pula, mereka yang tidak ikut berjuang hingga akhir bukan karena malas, takut, atau hanya cari aman. Mereka tinggal di belakang juga untuk menjaga barang-barang. Maka Daud memperhitungkan bagian yang sama untuk mereka. Ini bahkan menjadi hukum perang bagi Israel sejak saat itu sampai sekarang. Ketika kita bekerja bersama-sama dengan orang lain, bisa saja kita merasa bahwa diri kitalah yang paling berkontribusi, paling berjasa, paling berjuang. Lalu kita mulai menjelekkan, bahkan meniadakan peran orang lain sehingga mereka juga sudah bekerja semampu mereka. Sikap seperti ini tentunya memicu perpecahan dan pertengkaran. Daud mengajar kita untuk menghargai peran setiap orang dengan mengingat bahwa Tuhan sendirilah yang memampukan kita memperoleh keberhasilan, bukan kuat gagah kita, tapi karena peranan Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa keterbatasan kami menjadi keunggulan dan kemenangan di dalam Kristus. Sekiranya hari ini kami merasa punya kelemahan dan keterbatasan, kami mau menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan keterbatasan kami menjadi keunggulan dan kemenangan di dalam Tuhan. Demikianlah kelebihan tanpa dibarengi kerenan hati hanya akan menyebabkan munculnya kesombongan, keangkuhan di dalam hidup kami. Kami tidak akan membiarkannya, keangkuhan hati kami, menghalangi curahan kasih Tuhan kepada kami, supaya kami jangan dibutakan oleh kesombongan dan berakhir dalam kebinasaan. Tuhan selalu rindu membaharui hidup kami dengan berkat-berkat-Nya yang melimpah. Ketika kami bekerja sama dengan orang lain, kami akan menghargai peran setiap orang, karena kami akan selalu ingat bahwa Tuhan sendirilah yang memampukan kami memperoleh keberhasilan apapun di dalam hidup kami. Bukan kuat gagah kami, tapi peranan Tuhan di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.